Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Selalu sehat ya? Bertemu lagi dengan Ustazah Eva. Ustazah hari ini akan mengajarkan kalian mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Tentang apa? Coba tebak, Ibu ada bawa setangkai bunga. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar bagian-bagian bunga dan perkembangbiakan tumbuhan. Oke anak-anak, silahkan buka bukunya halaman 10. Nah anak-anak, sudah dibuka bukunya halaman 10. Nah di situ ada bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kita mulai dari tangkai bunga. Tangkai bunga yaitu bagian bunga yang berada tepat di bagian bawah bunga yang mendukung munculnya bunga. Fungsinya untuk apa? Sebagai penghubung antara bunga dengan ranting bunga, yaitu untuk memopang bunga. Kemudian dasar bunga. Nah, dasar bunga ini merupakan bagian ujung bunga yang melekat dan bertumpu pada mahkota bunga. Fungsi dasar bunga yaitu sebagai tempat bertumpunya atau letak mahkota dari bunga. Kemudian ada daun pelindung. Nah, merupakan daun yang berada pada ketiak bunga. Daun pelindung merupakan daun terakhir. Kemudian ada daun tangkai, merupakan daun yang letaknya berada pada pangkal tangkai. Pangkal tangkai bunga yang berfungsi sebagai pelindung. Kemudian ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi dan menyelimuti mahkota saat bunga masih kuncup. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau dan memiliki bentuk mirip daun. Kemudian ada mahkota bunga. Nah, ini merupakan bagian yang paling indah, memiliki beraneka ragam warna yang menarik. Dari keindahan yang dimilikinya hingga sering disebut dengan perhiasan bunga. Kemudian ada benang sari, merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan bunga atau fertil yang terdiri atas kepala sari, bisa dilihat gambarnya ya, ada kepala sari, ada serbuk sari, tangkai sari, dan penunjang kepala sari. Kemudian ada putik. Putik yaitu alat perkembangbiakan pada kelamin betina dan terdapat bakal bunga dan bakal biji pada putik. Putik terdapat di tengah-tengah bagian bunga yang dikelilingi oleh benang sari. Nah, bisa dilihat anak-anak ya, yang mana putik, yang mana benang sari, ada di gambar. Putik, ingat, terdapat di tengah-tengah bagian bunga yang dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri atas dua bagian, yakni kepala putik dan tangkai putik. Nah, anak-anak, itulah dia bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Sekarang kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis. Ada perkembangbiakan secara generatif dan ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, terlebih dahulu kita pelajari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Perkembangbiakan pada bunga diawali dengan penyerbukan, yaitu bertemunya benang sari dan putik. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan yang berada di dalam serbuk sari dengan sel kelamin betina yang berada di dalam putik. Pembuahan pada bunga akan mengakibatkan gugurnya mahkota, kelopak, dan benang sari.
Kemudian muncul bakal buah yang akan menjadi buah, sedangkan bakal biji akan menjadi biji. Biji yang terdapat di dalam buah jika ditanam akan menjadi makhluk hidup baru. Inilah yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Kemudian ada berbagai jenis penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan ada penyerbukan bastar. Nah, bisa dibaca ya anak-anak ya. Apa itu penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Oke. Nah, kemudian perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, yaitu tanpa adanya sel kelamin jantan dan betina yang dapat menghasilkan keturunan baru. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tujuan dari perkembangbiakan vegetatif adalah untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya.